Setelah itu Allah Subhanahu wa taala kembali menyatakan kepada orang-orang ahli kitab, "Qul ya ahlal kitab lastum ala syai'in hatta tuqimut taurata wal injila wa ma unzila ilaikum min rabbikum." Katakanlah, wahai ahli kitab, kalian itu tidak ada apa-apanya di dalam persoalan agama, tidak dianggap menjalankan agama, hatta tuqimut taurah, sampai kalian itu melaksanakan, menegakkan apa yang ada di dalam kitab Taurah, wal Injil, dan juga apa yang ada di dalam kitab Injil, wa ma unzila ilaikum min rabbikum, serta Al-Quran yang diturunkan kepada kalian dari Tuhan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لا علم إلا ما علمتنا فعلمنا علما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita berbagai karunia-Nya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat sehat, bisa beraktivitas dengan nyaman. Kita juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmatul iman, sehingga karunia kesehatan dan kesempatan kita gunakan di dalam rangka untuk kebaikan, mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah, kita lanjutkan kajian di surah Al-Maidah. Firman Allah Subhanahu wa taala dari ayat ke-67, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Ya ayyuhar rasul, wahai rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbik, sampaikan apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Wa illam taf'al fama ballaghta risalatah, kalau kamu tidak melakukannya maka kamu berarti tidak menyampaikan risalahnya. Allahu ya'simuka minan nas, dan Allah akan menjagamu dari manusia. Innallaha la yahdil qaumal kafirin, sungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Hadirin jamaah rahimakumullah, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar beliau menyampaikan semua apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan segera, tidak menyembunyikannya. Yang ini merupakan isyarat bahwa memang Al-Qur'an itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala.
Karena kalau Al-Quran itu bukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak akan ada perintah untuk menyampaikan risalah ini, untuk menyampaikan wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa wahyu itu disampaikan kepada umatnya, tidak ada satupun yang disembunyikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan terhadap sesuatu yang mungkin di dalamnya ada teguran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti halnya ayat-ayat kitab, ada ayat-ayat yang berkaitan dengan teguran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua itu disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk ayat dari surah Al-Ahzab ayat 37 di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa tukhfi fi nafsika mallahu mubdih, dan Allah dan kamu menyembunyikan dalam hati kamu apa yang Allah itu tampakkan, wa takhshan nas, karena kamu khawatir kepada manusia. Allahu ahaqqu an takhsha, maka sungguhnya yang harus kamu takuti itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini pun disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di akhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau di haji wada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menanyakan kepada para sahabat, "Ya ayuhan nas, ayu yaumin hada?" Wahai manusia, ini hari apa? Maka kata para sahabat, qalu yaumu haram, ini adalah hari yang haram, hari yang mulia. Ayu baladin hada, negeri apa ini? Qalu balad haram, ini adalah negeri haram, tanah haram, tanah suci Mekah. Fa ayu syahrin hada, bulan apa sekarang? Qalu syahru haram, ini adalah bulan haram juga. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menyatakan kepada para sahabat, fa inna amwalakum wa dima'akum wa a'radakum alaikum haram, sesungguhnya harta kalian, darah kalian, kehormatan kalian itu haram. Kahurmati yaumikum hada, seperti halnya haramnya hari ini. Artinya sesuatu yang harus dijaga, seperti halnya kehormatan yang ada pada hari ini. Fi baladikum hada, di negeri haram ini. Fi syahrikum hada, di bulan haram ini. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus mengulang beberapa kali. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya ke langit. Beliau katakan, Allahumma hal ballaghtu, ya Allah, apakah aku sudah sampaikan? Dan itu yang kemudian dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di haji wada, yang mengisyaratkan bahwasanya apa yang didapatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi semua apa yang beliau dapatkan berupa wahyu itu sudah disampaikan kepada umatnya, tidak ada satupun yang ditutup-tutupi. Kemudian di dalam lanjutan ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa illam taf'al fama ballaghta risalatah, kalau kamu tidak menyampaikan walaupun mungkin satu ayat, fama ballaghta risalatah, maka berarti beliau itu dianggap tidak menyampaikan seluruh risalah. Karena menyembunyikan satu risalah itu berarti menyembunyikan semuanya. Dan Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan jaminan, wallahu ya'simuka minan nas, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu akan menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari manusia. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tidak ada yang kemudian bisa memudaratkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat Al-Hakim dan Tirmidzi dari Siti Aisyah dikatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhras, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum turunnya ayat ini itu sering dijaga karena khawatir ada orang yang akan membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta nazalat hadhil ayat, sampai turunnya ayat ini, wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah akan menjagamu dari manusia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhraja ra'sahu minal qubbah, beliau keluarkan kepalanya dari kemah, dari tempat beliau, berkata, ya ayyuhan nas insarifu faqad asam Allahu ya'simuka minan nas faqad asimani Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu kemudian sudah berjanji untuk menjaga saya. Silahkan kalian pulang. Ini merupakan satu penjagaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita akan mendapatkan bahwa upaya-upaya orang-orang kafir untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidaklah berhasil. Pada saat beliau itu hendak pergi hijrah, orang-orang dari kaum Quraisy itu mengutus semua pemuda dari semua suku. Jadi mengutus para pemuda dari semua suku untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka melakukan itu? Karena kalau hanya satu suku, maka mereka khawatir akan adanya pembalasan dari suku dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ketika diutus semua pemuda, jadi para pemuda utusan dari semua suku, maka dalam pandangan mereka tidak akan mungkin Bani Hashim itu akan menghadapi semua suku. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemuda itu tidak bisa menahan kantuk ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar. Mereka tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaburi mereka dengan debu, mereka tidak menyadarinya. Allahu ya'simuka minan nas. Demikian juga usaha-usaha yang dilakukan oleh orang-orang kafir, termasuk juga orang-orang Yahudi yang ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu tidaklah berhasil. Dalam peristiwa yang berkaitan dengan Bani Qainuqa, Bani Nadir, itu kan juga ada upaya untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk pada satu peristiwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat dalam satu peperangan. Kunna idza asbahna wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safar tarakna lahu a'dhama syajaratin wa adhallaha. Mereka biasa menyediakan tempat satu pepohonan yang paling rindang, yang paling teduh untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga satu waktu ketika peristiwa itu terjadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah satu pohon yang paling rindang itu, agak jauh dari sahabat, seorang kafir itu datang dan hendak membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang di dalam riwayat kita katakan itu adalah Da'thur. Dia katakan, ya Muhammad, ma yamna'uka minni. Maka kemudian dia bertanya, wahai Muhammad, siapa yang akan menjaga kamu sekarang dari saya? Siapa yang akan menahan kamu dari saya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian katakan, Allahu yamna'uni minka. Allah yang akan menghalangi kamu dari saya. Maka kemudian
dia gemetar dan jatuhlah pedangnya. Ini mengisyaratkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pada perang Uhud pun ketika peristiwa genting, Allah Subhanahu wa taala juga melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari keinginan orang-orang kafir untuk membunuh beliau. Allahu ya'simuka minan nas. Ini jaminan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu isyaratnya jangan khawatir. Walaupun apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidaklah kemudian sesuai dengan apa yang menjadi keinginan orang-orang kafir Quraisy, mungkin ada hal yang menyinggung tradisi mereka, ataupun juga ada hal-hal yang tidak senang berkaitan dengan orang-orang ahli kitab Yahudi, Nasrani, karena menyinggung juga dari tradisi mereka, apa yang ada di dalam kitab mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah penjaga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah yang akan menjaga langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha la yahdil qaumal kafirin. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala kembali menyatakan kepada orang-orang ahli kitab, "Qul ya ahlal kitab lastum ala syai'in hatta tuqimut Taurata wal Injila wa ma unzila ilaikum mir rabbikum." Katakanlah, wahai ahli kitab, kalian itu tidak ada apa-apanya di dalam persoalan agama, tidak dianggap menjalankan agama, hatta tuqimut Taurah, sampai kalian itu melaksanakan, menegakkan apa yang ada di dalam kitab Taurat, wal Injil, dan juga apa yang ada di dalam kitab Injil, wa ma unzila ilaikum mir rabbikum, serta Al-Quran yang diturunkan kepada kalian dari Tuhan kalian. Ayat ini turun di dalam riwayat Ibnu Jarir At-Tabari dan Ibnu Hatim menyatakan dari Ibnu Abbas, jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekelompok orang dari ahli kitab, seperti halnya Rafi bin Harithah, wa Salam bin Miskin, wa Malik bin As-Saif, wa Rafi bin Harmalah. Mereka kemudian berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, alasta tazumu annaka ala millati Ibrahim wa dini?" Bukankah engkau menyatakan bahwasanya engkau itu berada pada millah dan agama Ibrahim? Wa tu'minu bima indana minat Taurah, dan kamu juga menyatakan bahwasanya engkau itu mengimani apa yang ada pada diri kami berupa kitab Taurah. Wa tashhadu annaha minallahi haqqun, bersaksi bahwasanya Taurat itu memang benar-benar berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Bala, ya." Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasanya beliau itu berada pada millah Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau itu juga mengakui bahwasanya Taurat itu adalah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam, mengimani. Akan tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walakinnakum ahdatstum wa jahattum ma fiha." Akan tapi kalian itu mengada-adakan di dalam Taurat. Karena orang-orang Yahudi ada yang menambahkan, melakukan tahrif terhadap apa yang ada di dalam Taurat. Wajahatum ma fiha, kalian yang mengingkari apa yang ada di dalamnya. Termasuk juga mimma ukhidha alaikum minal mitsaq, kalian juga mengingkari perjanjian yang diambil dari kalian. Wa katamtum minha ma umirtum an tubayyinu linnas, kalian sembunyikan apa yang kalian diperintahkan untuk menyampaikannya kepada manusia.
wa ana bari'un min ahdatsikum, dan saya berlepas diri dari perbuatan-perbuatan kalian yang mengada-ngada ini. Mereka kemudian katakan, fa inna na'khudhu bima fi aidina fa inna 'alal haqqi wal huda wa la nu'minu bika wa la nattabi'uka. Orang-orang Yahudi itu kemudian berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami hanya mengambil apa yang ada pada diri kami, yaitu pada kitab Taurat. Berarti kami itu sudah berada dalam kebenaran, kami berada di dalam petunjuk. Karena mereka kemudian meminta kesaksian dari Rasulullah bahwa Taurat itu adalah memang dari Allah, benar. Mereka katakan, ya sudah, kami hanya cukup mengimani apa yang ada pada diri kami. Berarti kami berada di dalam petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, berada di dalam kebenaran. Kami tidak beriman kepada engkau, kami tidak akan mengikuti engkau. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan ayat ini. Qul ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, lastum ala syai', kalian itu tidak ada apa-apanya, tidak dianggap jalankan apa yang ada di dalam beragama. Hatta tuqimut Taurah, sampai mereka itu menjalankan apa yang ada di dalam kitab Taurah. Wal Injil, dan juga Injil bagi pengikut Nabi Isa alaihissalam. Wa ma unzila ilaikum mir rabbikum, dan juga apa yang diturunkan oleh Allah kepada kalian, yaitu Al-Quran. Karena sesungguhnya di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Injil itu sudah ada berita tentang diutusnya Rasul akhir zaman. Maka kalau mereka itu benar-benar mengimani apa yang ada di dalam kitab Taurat, mereka mengimani apa yang ada di dalam kitab Injil, maka pasti mereka akan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti halnya yang dilakukan oleh pendeta Buhairah atau Waraqah bin Naufal, yang mengakui bahwasanya apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah berasal dari Allah. Pendeta Buhairah ketika melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Abu Thalib, pada waktu itu usia beliau masih belasan tahun, beliau itu sudah langsung tahu ini adalah Rasul utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tanda-tandanya itu sudah kelihatan. Maka beliau itu memberikan pesan kepada Abu Thalib, bawa pulang, karena orang-orang dari ahli kitab mereka tidak suka menjaga keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Waraqah bin Naufal, paman dari Siti Khadijah, ketika mendengar apa yang diturunkan oleh Allah pada wahyu pertama diceritakan oleh Siti Khadijah, beliau katakan, dzalikan namus, itu adalah malaikat yang pernah datang kepada Nabi Musa. Jadi artinya beliau itu mengakui bahwasanya yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah malaikat Jibril, malaikat yang dulu juga pernah memberikan wahyu kepada Nabi Musa alaihi salam. Termasuk ketika sebelum beliau diangkat menjadi nabi, dengan sifat-sifat yang ada, beliau katakan kepada Siti Khadijah, dari sifat-sifat yang ada pada dia, maka itulah tanda-tanda bahwasanya dia adalah kemungkinan utusan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, utusan Nabi akhir zaman. Jadi mereka itu mengetahui tanda-tanda dari Nabi akhir zaman sudah ada pada diri mereka. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan kepada ahli kitab tadi, orang-orang Yahudi, karena mereka menyatakan kami cukup beriman kepada
apa yang ada pada diri kami di dalam Taurat. Kalau kami beriman kepada Taurat, berarti kami berada di dalam petunjuk, berarti kami berada dalam kebenaran. Kami tidak akan beriman kepada engkau. Maka Allah Subhanahu wa taala tegaskan bahwasanya keimanan mereka itu tidak dianggap sampai mereka itu menegakkan apa yang ada di dalam kitab Taurat, yang ada dalam kitab Injil, tanpa kemudian mengurangi apa yang ada di dalamnya. Termasuk juga mengimani apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika min rabbika tughyana wa kufra." Bahwa Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah itu bahkan menjadikan sebagian besar di antara mereka itu tambah melampaui batas, kufur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kemudian kita lihat itu memang orang-orang dari Bani Israel dalam persoalan agama ya hanya mengikuti hawa nafsu mereka. Sebab di dalam sejarah misalnya Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi ketika diutus kepada mereka utusan bahkan dari kalangan mereka sendiri, fariqum kadzabu wa fariqum yaqtulun. Sebagian ada yang mereka dustakan, sebagian yang lain bahkan ada yang mereka bunuh. Itu perilaku dari Bani Israel. Artinya hal yang seperti itu yang mereka lakukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah sesuatu yang aneh. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fala ta'sa 'alal qaumil kafirin." Janganlah kamu itu berputus asa dari orang-orang kafir. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiuna wan nasara man amana billahi wal yaumil akhir wa amila shalihan fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa orang-orang yang beriman dan juga orang-orang Yahudi, bahkan Allah juga menyatakan as-sabiun yang itu merupakan penyembah berhala, wan nasara orang-orang Nasrani, Allah tegaskan man amana billahi wal yaumil akhir. Siapa di antara mereka itu beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi artinya mereka kemudian benar-benar mengimani Allah Subhanahu wa taala, mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan apa yang mereka temukan di dalam kitab mereka, dan juga iman kepada hari akhir, wa amila sholihan, melakukan amal solih. Maka janji Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dijanjikan kepada orang yang beriman adalah fala khaufun alaihim wala hum yahzanun, bahwa mereka itu tidak ada rasa khawatir dan juga tidak ada kesedihan, diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kedamaian. Syaratnya adalah mereka itu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sungguhnya menyinggung kepada orang-orang yang ada di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selama ini mungkin belum mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu dari kalangan ahli kitab yang mereka itu sesungguhnya sudah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dalam kitab mereka tentang kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun penyembah berhala seperti halnya as-sabiun, bahwa kalau mereka itu beriman kepada Allah dan hari akhir, mengimani apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada mereka ketenangan, dihilangkan rasa khawatir dan juga dihilangkan kesedihan. Yang ada adalah kedamaian dan ketenangan. Hadirin jamaah rahimakumullah, artinya apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memang adalah risalah yang berlaku kepada semua umat manusia, hatta orang-orang Yahudi ataupun Nasrani
yang sebelumnya mereka juga sudah mendapatkan petunjuk dalam kitab Taurat ataupun Injil, mereka itu hendaknya juga mengimani apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka tidak mengimani, maka sesungguhnya mereka tidak menegakkan apa yang ada di dalam kitab mereka, apa yang ada di dalam kitab Taurat dan apa yang ada di dalam kitab Injil. Dan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala itu juga sudah menegaskan bahwa hendaknya mereka itu tidak membeda-bedakan rasul utusan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka kemudian mengimani sebagian dan kufur kepada yang lainnya. Semua harus diimani, dan karena Rasulullah SAW ada rasul utusan terakhir untuk semua umat manusia, maka semuanya juga harus diimani, termasuk kepada Rasulullah SAW. Kalau tidak, maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan lastum ala syai', mereka tidak ada apa-apanya, tidak dianggap menjalankan ajaran agama dengan baik dan benar, karena mereka tidak menegakkan apa yang ada di dalam Taurat, tidak menegakkan apa yang ada di dalam Injil dengan sebenarnya. Hadirin yang rahimakumullah, jadi semua yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah disampaikan kepada kita umatnya. Jangan khawatir bahwasanya tidak ada yang tidak disampaikan, semua sudah disampaikan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah mempersaksikan itu pada haji wada, hal ballaghtu, saya sudah sampaikan ya Allah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga memberikan pesan falyuballighus syahid al-ghaib, bahwasanya yang hadir itu hendaknya menyampaikan kepada yang tidak hadir. Artinya risalah itu juga hendaknya disampaikan kepada seluruh umat Islam. Orang-orang yang bersama dengan Rasulullah SAW itu diperintahkan juga untuk menyampaikan risalah yang diterima oleh Rasulullah SAW yang sudah mereka dapatkan kepada orang lain yang belum datang, yang belum menyaksikan pada saat mereka mendapatkan petunjuk itu dari Rasulullah SAW. Hadirin jamaah rahmatullah, ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.